Oke teman-teman, perkenalkan saya Ricky Valdo Gonzaga dengan NIM E1052221016. Ini saya bakal membuat judul data untuk diinput di aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 26. Pertama-tama kita mau bikin data untuk diinput ke SPSS dulu. Di sini aku mau buat literasi politik sebagai variabel X1. Terus ada variabel partisipasi politik sebagai X2. Dan kita mau kasih kesadaran politik sebagai variabel Y. Terus di sini kita menggunakan alpha. Ini seharusnya body is equational, cuman di sini kita akan buat dulu contohnya aja. Di sini kita mau buat tabelnya dulu. Kita anggap aja semuanya isinya ada yang 4 dan ada yang 5. Jadi kita buat data untuk sekitar 30 orang yang isi. Karena minimal untuk data kuantitatif itu ada 30. Jadi kita buat contoh dulu untuk 30 orang saja. Kenapa tidak 1, 2, dan 3? Karena ini sebagai contohnya aja. Yang berarti 5 itu sangat-sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 itu sangat-sangat tidak setuju, seperti nilai. Di sini kita bisa lihat tampilan awal untuk SPSS bisa menginput data dari Excel dan juga bisa membuat baru data inputnya. Kita bisa langsung copy paste di sini untuk data awalnya dan kemudian untuk mengubah nama variabelnya bisa diklik ke variabel view. Variabelnya kita bisa mengganti namanya jadi X1 terus X2 terus Y. Untuk ininya kita bisa ganti namanya literasi politik, partisipasi politik, dan kesadaran politik. Untuk pemberian namanya, karena kita menggunakan variabel dari ekuasioner, maka kita bisa memakai nominal untuk ketiganya. Nah, untuk pertama-tama dalam pengujian SPSS, kita mengolah data itu yang paling penting yaitu kita cek dulu datanya valid atau enggak dan reliable atau enggak. Nah, terus untuk pengujian validitas, kita bisa tekan analis. Setelah itu kita correlate, terus di variate, maka muncul seperti ini. Dan untuk ininya kita bisa tekan kontrol untuk ketiganya dan tindakan ke sebelah kanan, terus pastikan option person itu kecentang. Nah, ini untuk tampilan style dan ini untuk tampilan option untuk bot strip. Ini untuk bot stripping, pastikan person ini kecentang, terus tekan OK. Ini untuk output pertama yaitu output uji validitas. Uji validitas itu bisa dilihat dari persen korelasi, itu artinya nilai R, hitung signifikansi, dan N. N itu artinya jumlah data kita. Tadi kita data ada 30, makanya di sini jumlah datanya ada 30. Partisipasi politik dan kesadaran politik itu sama. Person correlation itu artinya R hitung, signifikansi, dan N. Jumlah pertama-tama kita lihatnya itu R hitungnya itu minus 243 dan signifikansinya itu 0,195. Nah, kita bisa lihat, nggak usah di sini bisa kita lihat uji validasi person itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kondisional yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data. Penelitian dari para responden dasar pengambilan uji validitas person itu berbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sama dengan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, itu sama dengan tidak valid. Cara mencari nilai R tabel untuk kita kan pakai 30 data pada signifikansi 5%. Pada distribusi nilai R tabel statistik, makanya perlu nilai R tabel sebesar. Nah, kita harus lihat dari R tabelnya dulu. Nilai untuk tabel R kita bisa dilihat pada tabel R di taraf signifikansi 5% dengan N.
kita untuk 30 artinya di sini 0,361. Ini yang kita pakai sebagai air table kita, yaitu 0,361. Nah, berarti agar data valid, R hitungnya harus lebih besar daripada R table, maka baru dikatakan data tersebut valid. Balik ke SPSS, di sini angkanya minus 243, artinya lebih kecil daripada R table, yaitu 0,361, yang artinya data ini tidak valid, dan percent correlation untuk kesadaran politik juga tidak valid dengan R hitung minus 0,318 lebih kecil dari R table. Jika data tidak valid seperti ini, ada beberapa alternatif, yaitu menghapus data tidak valid, merevisi kuesioner, dan menyebarkan ulang, dan menambah jumlah sampel. Masih banyak alternatif lainnya. Selanjutnya kita lanjutin ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu caranya balik ke pengujian SPSS. Pada data view, pilih analisis, terus klik ke scale, selanjutnya reliability, analisis, terus pindahin item X1, X2 nya aja, Y nya tidak perlu. Lanjut ke statistik, terus kita pilih scale. If item deleted itu harus centang, terus continue, terus jangan lupa pastikan modelnya yaitu alpha. Selanjutnya tekan OK. Jadi untuk tes reliability kita hanya fokus kepada reliability statistik ini. Nah, fokusnya kepada Chromebats alpha-nya aja. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliability. Uji reliability bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach's alpha menurut Wiratna Sujarwini 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Oke, kita lihat Chromebats alpha kita. Kita bisa lihat 0,49, artinya lebih kecil dari 0,6. Artinya data ini tidak reliable. Jika selanjutnya end of item, jika tadi 2 karena kita menggunakan variabel X-nya ada 2. N-nya ada 30, yaitu jumlah sampel. Uji reliabilitas tidak reliable. Ini juga bisa menggunakan alternatif seperti uji validitas tersebut. Selanjutnya, setelah kita sudah uji reliable sama uji validitas, itu kita selanjutnya uji hipotesisnya, atau biasa dikatakan uji T. Uji hipotesis bisa kita tekan analis, terus regression, terus linear. Oke, untuk variabel dependen kita lihat ya. Dependen itu kita isi dengan Y, dan independen isi dengan X. Di sini ada tab statistik. Statistik itu untuk modelnya bisa kita centang R square. Kalau kita mau lihat R square-nya, ini tergantung kebutuhan ya. Descriptive, part and partial, dan collinearity diagnostik. Terus ada Darwin Watson juga. Kita perlu R square nya aja, terus langsung tekan OK aja. Ini hasil dari uji T. Kita bisa lihat ketentuan uji T. Nah, ketentuan dari uji T, dasar pengambilan keputusan uji T berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel berpengaruh signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, variabel tidak berpengaruh signifikan. Berarti artinya kalau mau uji kita itu berpengaruh, berarti harus signifikansi di bawah 0,05. Untuk SPSS itu ada perhitungan T hitung dan T tabel. Jadi kalau misalnya berpengaruh itu artinya jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel dan T hitungnya lebih kecil dari T tabel itu, maka tidak berpengaruh. Kebalikan dari signifikansinya. Oke, kita lihat hasil kita. Yang pertama itu ada literasi politik, partisipasi politik, dependen variabelnya yaitu kesadaran politik. Ini X-nya, partisipasi politik dan literasi politik. Model sumarinya ini R square-nya, adjusted square-nya 0,94. Artinya itu penelitian kita berpengaruh sebesar 9%. Tabel ANOVA. Ini adalah tabel uji simultan, artinya uji semua variabel X. Uji untuk kedua independen ini kepada dependen, uji keseluruhan signifikansi 0,05.
100, itu artinya tidak berpengaruh secara simultan. Nah, yang kita lihat untuk uji T, uji di koefisien. Nah, di sini kalau kita lihat dari awal, dari signifikansi ini, signifikansinya 0,194 dan 0,089. Artinya kedua variabel ini, literasi politik dan partisipasi politik, tidak berpengaruh terhadap kesadaran politik. Karena dia lebih besar dari angka 0,05 dan kita bisa lihat lagi dengan R hitung, dan kita lihat R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Kita harus lihat dulu R tabelnya berapa. Nah, ini untuk rumus T tabel tersebut. Karena kita menggunakan DF, rumus T tabel itu DF sama dengan N kurang K kurang 1. N itu jumlah sampel, K itu jumlah variabel independen. Karena kita menggunakan itu jumlah sampel, K itu jumlah variabel independen. Karena kita menggunakan sampel itu 30, maka di sini 30 kurang 2. 2 variabel independen kita dan 1 itu rumus dari T tabel itu. Maka kita lihat di 27, DF-nya di 27. Oke, kita bisa lihat di tabel yaitu terletak di sini dengan DF 27 taraf signifikansi 0,05. Sekarang kita balik, kita lihat ke SPSS. Di sini bisa dilihat, kita lihat hasil outputnya. Hasil output T hitung tadi minus 1,331 dan minus 1,766, yang artinya nilai T hitung dari kedua variabel tersebut di bawah T tabel. Artinya uji hipotesis ini keduanya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kita, yaitu kesadaran politik. Begitulah cara menguji menggunakan SPSS. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman yang membutuhkan. Terima kasih.